Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya saudara? Halo? Saya selalu katakan kalau di winter seperti ini ya, kadang-kadang itu mempengaruhi mood ya. Tapi kita harus berani membuat keputusan untuk mengendalikan hidup kita, untuk membuat keputusan bahwa kita harus sadar bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka kita harus punya hati yang bebas. Kita punya kehidupan yang benar-benar bebas dan merdeka untuk kita bisa menikmati bagaimana Tuhan berkarya nyata dalam hidup kita. Nah, saudara, saya bersyukur ya di masa liburan anak-anak sekolah, ya kita lihat ada tamu yang bisa liburan di Gold Coast, juga ada teman-teman, ada jemaat yang masih dalam liburan. Tadi pagi juga di ibadah Gold Coast, saya kok tiba-tiba kaget, kok banyak yang ibadah di Gold Coast. Oh ternyata ada beberapa jemaat Brisbane yang sudah ibadah di Gold Coast tadi pagi. Ya, ada yang sempat ikut maraton lagi, karena kebetulan di Gold Coast ada Gold Coast Marathon ya hari kemarin dan hari ini. Tuhan baik saudara ya, makanya saya katakan tadi adalah sebuah anugerah besar dalam hidup kita. Ketika di era kita hari ini, kita bisa kemudian membuat sebuah keputusan penting untuk mau datang kepada Tuhan, datang beribadah. Nggak banyak di negara, persentase orang yang beribadah di negara ini nggak banyak saudara ya, nggak banyak lagi saudara. Dan itu pun single digit persennya saudara ya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi Anda bersyukur Tuhan berkarya hidup kita, Tuhan yang panggil kita. Ya, atau ada yang datang ibadah karena terpaksa hari ini. Ya, ada saudara? Ya, saya percaya kita datang beribadah karena Tuhan mengasihi kita dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita dan membawa kita untuk beribadah. Puji Tuhan, mari kita nikmati ibadah kita. Saudara, di dalam ibadah 2 minggu yang lalu pada waktu perayaan 19 anniversary-nya GPDI, saya bicara usia yang ke-19 tahun bukan sekedar bicara tentang pengalaman ya. Ya kita mungkin bisa menceritakan banyak selama 19 tahun. Tapi saya ingin melihatnya 19 tahun tidak sekedar sebuah pengalaman ya, tapi 19 tahun harus bicara tentang kedewasaan. Harus bicara tentang kedewasaan. Dan kita harus bertumbuh terus kepada gereja yang dewasa. Itu yang menjadi pesan. Jadi saya berdoa, saya berharap, saya ingin melihat jemaat GPD Brisbane dan El Gibor Gold Coast benar-benar menjadi gereja yang dewasa. Dan itu bukan sekedar cita-cita, tapi sebuah kehidupan yang harus dihidupkan di dalam diri kita. Ya, minggu demi minggu. Dan saya mengambil keputusan untuk berbicara kepada jemaat-jemaat yang dewasa dan harus menyampaikan kebenaran apa adanya untuk kita dapat survive di tengah kehidupan dunia yang semakin keras. Sehingga hari ini saya ingin kita melihat, saya mengambil satu topik yang kita lihat sama-sama. Saya mengambil topik judulnya miliki iman yang radikal. Haleluya. Saudara, kalau kita dengar radikal langsung berpikir kiri kita ya. Begitu radikal, kiri langsung kita ya. Padahal saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang sesuatu yang radikal, saudara, dan placing itu pada satu konsep yang positif, itu memiliki makna yang bagus banget. Ya. Saya coba melihat arti dari iman yang radikal itu sendiri, artinya iman yang berakar atau iman yang mengakar. Ya. Jadi iman yang radikal artinya iman yang berakar atau yang mengakar. Jadi sudah terjawab, oke puji Tuhan, khotbahnya selesai saudara. Saudara, kenapa hari ini kita harus berani bicara tentang tidak sekedar iman, ya, tapi kita harus bicara tentang iman yang radikal. Ya, harus, artinya untuk mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan harus benar-benar berakar, harus benar-benar mengakar. Kenapa? Karena kita hidup di era kehidupan dunia yang semakin keras. Anda ngerti, Anda yang hidup di dunia profesional, saudara Anda tahu, bahkan Anda bisa mengkaji, bisa mengukur
dengan angka bahwa apa yang akan terjadi ke depannya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada pilihan terbaik dari kehidupan iman kita selain bersikap radikal secara iman. Ya. Harus, saudara, nggak ada pilihan lain. Sebab hanya orang yang benar-benar berakar di dalam Tuhan, yang ketika berhadapan dengan masalah dia akan berdiri kokoh. Saya harus bicara ini sebagai gembala, supaya pada masanya nanti ketika kita berhadapan dengan situasi yang semakin sulit, kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak mudah terpedaya, kita tidak mudah diinabobokkan, saudara. Ya, saya nggak tahu AT itu terjemahkan apa itu. Ya. Kita tidak mudah dibawa pada situasi yang sulit. Nah, mari saudara kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama ayat yang ke-6. Haleluya. Kita baca sama-sama saudara ya. Saya mau supaya kita benar-benar ngerti ya. Ngerti, bukan cuma pernah dengar, ngerti. Ibrani 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat yang pertama, saya baca ayat yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya cuma bisa dengar suara saya, saudara. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Amin, puji Tuhan. Ayat yang ke-6 saya baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas Alkitab katakan bahwa iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita bicara tentang miliki iman yang radikal, maka kira-kira turunannya salah satunya adalah kita akan bicara tentang sungguh-sungguh mencari Dia. Kira-kira sederhananya begitu. Turunan dari miliki iman yang radikal adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang Alkitab katakan yang berkenan kepada Allah. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan hanya iman yang dalam definisi sungguh-sungguh, iman yang dalam definisi konkret tadi, radikal tadi, yang berkenan kepada Allah. Kita nggak cuma hanya beriman kepada sesuatu apa yang kita mau sehingga kita berdoa kepada Tuhan untuk dapat memilikinya. Tetapi kita harus beriman kepada sesuatu yang kita percaya bahwa di situlah atau di sanalah atau kepadanya lah sumber dari kekuatan dan hidup itu sendiri. Dan hanya dengan cara itu kita akan mampu berdiri kokoh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia. Nggak ada yang lain yang harus membedakan kita, membedakan Anda dengan dunia adalah sungguh-sungguh mencari Dia. Tema pelayanan yang kita pilih di tahun 2023, by the way sudah separuh jalan tahun ini. Ya, tema pelayanan kita di tahun ini adalah Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Di awal tahun kita sudah explore semua ya tentang konteks dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita sudah dibawa pada pengertian yang cukup dalam. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika ini menjadi tema pelayanan kita, maka kita harus benar-benar bukan hanya diajar untuk mengerti tentang apa sih maksudnya, tapi kita harus hidup pada pengalaman bahwa kita ini domba dan Kristus adalah gembalanya. Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik. Kita sudah bicara bahwa domba hanya bisa survive kalau dia hidup dengan gembalanya. Gak ada cara lain.
Domba hanya bisa survive kalau dia hidup dengan gembalanya. Hidup maksudnya hidup dalam penggembalaan Kristus. Ya, hidup dalam penggembalaan Kristus. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 jelas bahwa faktanya ada pencuri yang berusaha membunuh, membinasakan domba. Faktanya seperti itu. Dan ada banyak cara yang kita bisa lihat, kita dengar, kita temukan, kita alami mungkin yang berusaha untuk merampas kehidupan rohani kita untuk tinggalkan Tuhan. Ada banyak cara. Sehingga hari ini saudaraku yang kekasih dalam, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah gembalaku. Itu harus menjadi sebuah statement atau menjadi sebuah keputusan dari iman kita. Tuhan adalah gembalaku. Dan seterusnya kita bisa baca nanti kemudian. Juga kita sudah bicara bahwa ketika Tuhan menggembala, kita hidup dalam penggembalaan Kristus, maka tujuannya jelas. Kita tidak sekedar dimanjakan sebagai domba-domba yang kecil, manis, imut, tapi kita menjadi domba yang didewasakan, itu jelas. Ya. Waktu Tuhan jadi gembala buat hidup kita dan kita adalah domba, kita tidak akan dibiarkan imut sebagai domba manis, lincah, kecil di padang rumput yang hijau. Tidak. Tapi tujuannya jelas adalah supaya kita menjadi domba-domba yang dewasa. Ya, kemudian ketika kita menjadi domba yang dewasa, maka kita mengerti apa makna dari kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang mampu membuat keputusan benar. Mampu mengambil keputusan apa yang baik. Dia bisa memilah apa yang tidak boleh, apa yang salah. Itu yang disebut dewasa. Dia punya kemampuan untuk memproses di dalam pikirannya untuk membuat keputusan bahwa saya harus memilih benar dan mengabaikan yang salah. Itu kedewasaan. Sehingga di dalam Tuhan kita pun harus diajar untuk bertumbuh pada kehidupan rohani yang dewasa. Enggak ada cara lain. Kalau mau jadi domba Kristus, dia harus menjadi domba yang dewasa. Domba yang dewasa dia mengerti tanggung jawab rohaninya. Itu domba yang dewasa. Sebab kenapa? Sebab di ladang di mana pengembaraan kita di dunia ini, saudara, kita nggak bisa hanya ingin merindukan sebuah penggembaraan di ladang dunia yang begitu luas, bebas. Ada musuh di sana yang berusaha merampas kehidupan kita. Makanya kita harus sadar bahwa kita harus menjadi domba yang harus melekat kepada Tuhan. Harus menjadi domba yang sekalipun di dalam lembah kekelaman, dia memutuskan untuk tidak takut. Aku tidak takut. Dia yang putuskan. Aku tidak takut. Kenapa? Karena dia menikmati kedekatannya. Aku percaya Tuhan ada di situ. Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, kenapa kita harus bicara tentang kedewasaan? Karena hanya orang yang benar-benar beriman dengan sungguh-sungguh yang akan bertumbuh pada pengalaman dewasa tadi. Ya, hanya itu. Jadi, saudara, kita harus memiliki iman yang radikal. Kenapa? Saudara, beberapa minggu terakhir ini sempat dihebohkan di media sosial tentang ada satu gereja di Jerman. Jadi tidak lagi yang waktu mereka beribadah, sudah tidak lagi seorang pendeta atau hamba Tuhan bicara berkhotbah, tetapi mereka menggunakan apa itu? Artificial intelligence, itu AI itu, saudara. Kemudian muncul avatarnya berkhotbah. Enak aja pilih khotbah tentang apa? Avatarnya muncul berkhotbah. Sudah kayak gitu, saudara. Belum lagi kita mendapati beberapa keputusan-keputusan global di banyak negara, nggak usah jauh-jauh, di negara di sini, ya. Dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada apa yang justru Alkitab katakan dosa. Dan semakin membatasi ruang gerak dari gereja.
Itu yang kita hadapi. Kalau beriman kita hanya mengejar hiburan di dalam gereja, supaya emosi kita terpenuhi, kebutuhan emosional kita terpenuhi, di luar sana lebih banyak. Kalau Anda hanya mengejar kalimat-kalimat manis, kata-kata motivasi ya yang manis, itu di luar sana banyak, saudara. Kalau Anda hanya mencari fasilitas entertainment yang megah, orang di luar sana lebih bisa mempersiapkan itu semua. Makanya saya katakan yang tadi, sebagai gembala saya bertanggung jawab mengingatkan kita, kita harus hidup dengan iman yang radikal. Hanya itu. Anda harus pilihan cuma itu, mau dunia atau Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu keputusan penting kita. Enggak ada yang lain. Kita nggak bisa jadi abu-abu. Nggak bisa. Hari Minggu Tuhan adalah gembalaku. Kemudian Senin sampai Sabtu kita nggak tahu siapa Tuhan kita lagi. Kita harus benar-benar hidup. Nggak ada. Ini saudara kalau dengar akhir zaman rasanya masih jauh. Dari dulu juga akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, kita ada di waktu yang nggak main-main lagi kekristenan. Kita harus berani menunjukkan warna dari kehidupan iman kita, dan orang dunia harus bisa melihat itu. Kalau cara beriman kita hanya dalam batas-batas normatif seperti yang value yang ditawarkan oleh dunia, untuk apa kita ke gereja? Karena nggak ada sesuatu yang berbeda, nggak ada sesuatu yang merubah kita. Makanya kekristenan kita harus bertumbuh secara radikal, memiliki iman yang berakar kepada Tuhan. Maka saya katakan tadi, jangan dulu berpikir begitu kita ngomong iman yang radikal itu berarti kiri. Bukan. Tapi inilah tentang dasar dari kehidupan rohani kita, supaya ketika tantangan itu semakin keras, hari ini kita mulai merasakan itu. Sehingga ketika tantangan itu semakin keras, ketika Anda berhadapan situasi itu, Yesus dikatakan ada satu waktu engkau akan dibunuh karena namaku. Kebutuhan rohani kita tidak sekedar buat, daripada nggak ngapa-ngapain minggu, udahlah ke gereja aja. Kebutuhan kita tentang Tuhan adalah kebutuhan kita untuk bisa survive. Alkitab katakan di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Domba kalau dia jauh dari gembalanya, dia terhilang, dia tersesat, dia binasa. Dan dunia itu siap menerkam. Alkitab katakan iblis seperti singa yang mengaum, siap menerkam apa aja. Makanya saya harus, tanggung jawab saya adalah mengingatkan saudara secara ekstrim sekalipun untuk bangun imanmu di atas dasar yang kokoh, itu kebenaran firman. Kebenaran firman. Mungkin hari ini Anda berpikir, waduh, kok nih Pak Pendeta ini ngomong begini? Iya harus. Kalau cuma nyenangin telinga buat apa? Anda harus diperkaya dengan kehidupan firman. Hanya itu satu-satunya alasan untuk kita bisa survive di tengah kehidupan dunia yang keras. Sebagai domba harus bergantung kepada gembala, nggak ada cara lain. Sebagai domba kita harus bergantung kepada. Saya senang kita baca kembali Mazmur 23. Ayo kita baca. Sudah perhatikan dengan baik. Saya bahkan di dalam doa saya suka ucapkan ini. Tapi ini harus benar-benar, nama juga tema pelayanan. Kita harus hidupkan itu di dalam diri. Ini saya sudah ingatkan di awal tahun, ini tengah tahun harus diingatkan lagi. Jangan-jangan awal tahun kita sadar kita ini domba. Pas pertengahan tahun dia sudah lupa, saya ini domba apa kambing. Mazmur 23, mulai ayat pertama, perhatikan dengan baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan baik, ayat yang terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Mazmur 23 kita bisa melihat konsep yang suatu blueprint dari kehidupan orang percaya. Awalnya menjadi kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai gembala agung. Endingnya itu, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu bicara tentang tujuan akhir dari kehidupan rohani kita. Dan gak ada cara lain, itu hanya bisa tercapai kalau Yesus Tuhan adalah gembala dalam hidup kita. Mari sekali lagi saudara, hari-hari ini kita mungkin baru mendengar sedikit atau sentuhan-sentuhan, belum terlalu serius mungkin. Sekalipun di beberapa tempat yang berbeda sudah mengalami betapa kerasnya kehidupan iman kita ditekan, saudara. Tapi hari ini saya harus bicara, karena saya gembala, saya harus bicara kepada jemaat. Gak ada cara lain, cuman itu yang gembalamu bisa ingatkan. Kalau Anda ingin dengar yang menyenangkan telinga, yang memotivasi hidupmu di luar sana boleh. Tapi sebagai gembala saya harus ingatkan Anda, hanya firman yang saya bisa bagi kepada saudara. Hidup sebagai domba Kristus. Hidup sebagai domba Kristus. Harus hidup dengan cara Allah. Dengan iman yang betul-betul berakar. Iman yang radikal. Saya catat beberapa poin penting. Yang pertama, yang dimaksud dengan hidup sebagai domba Kristus adalah yang pertama, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai gembala. Yang dimaksud Tuhan adalah gembala, hidup sebagai domba Kristus adalah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Sepenuhnya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Itu. Dan contoh yang paling bisa kita lihat di dalam memahami bagian ini adalah cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego di dalam kitab Daniel pasal 3. Saudara, pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat patung dan dia membuat peraturan bahwa semua orang yang ada di kerajaan Babilonia dan semua yang ada di bawah jayaan Babilonia harus tunduk kepada atau menyembah kepada patung yang dia buat. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ini hukumnya wajib, sehingga ketika ada tiupan trompet maka semua orang menyembah kecuali Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu mereka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Raja berkata, apakah benar kamu tidak menyembah? Dan kita baca kemudian apa jawaban mereka. Ayat 16, 17, 18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini yang disebut iman yang radikal. Ketika mereka dipaksa, bahkan oleh aturan hukum wajib menyembah, mereka memilih tidak. Bahkan mereka berkata, Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar, bahwa kalau Allah yang kami sembah dapat melepaskan kami, maka ia pasti akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari tanganmu Raja. By the way, konsep hukuman perapian pada waktu itu, di mana Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan, adalah 7 kali dipanaskan dari panas biasa. Sehingga Alkitab ceritakan bahwa orang yang membawa mereka Sadrak, Mesak, Abednego untuk mencampakkan mereka ke dalam perapian justru yang mati. Tapi kita perhatikan di tengah bayangan fisik ancaman seperti itu, Sadrak, Mesak, Abednego bilang,
Kalau Tuhan yang kami sembah akan melepaskan kami dari perapian itu, Dia pasti dapat melepaskan kami. Tapi kalau toh juga Tuhan gak tolong tidak melepaskan kami dari perapian, kami tidak akan nyembah patung itu. Wow, ini iman yang radikal. Tuhan tolong, puji Tuhan. Tuhan gak tolong juga, puji Tuhan. Ini iman. Lalu apakah kemudian orang yang mengambil sikap radikal seperti itu kemudian Tuhan tidak tolong? Kita tahu kisah seterusnya. Sudah bisa baca seterusnya dalam pembacaan ayat ini. Makanya tidak salah Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Serahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya nggak tahu gimana caranya memberikan contoh kepada saudara. Tapi hidup kami adalah hidup karena percaya. Hidup kami adalah hidup karena percaya. Kami belajar hidup dari hari ke hari karena percaya, itu aja. Hidup yang saya tahu, hidup inilah hidup karena iman, Tuhan tolong. Hanya itu. Mati hidup kami adalah urusan Tuhan. Itu komitmen iman kami. Miliki iman, sekalipun kita dihadapkan pada batas-batas logis, di mana pikiran kita katakan, wah kok bisa? Ya iya, itu yang membedakan Anda, membedakan orang yang beriman dan yang tidak. Saya selalu katakan begini, setiap manusia menghadapi persoalan, semua berhadapan punya masalah semua. Semua pasti memiliki persoalan hidup. Di satu titik di mana setelah kita memberdayakan semua potensi, semua yang kita punya, pada akhirnya mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang percaya Tuhan sama, setelah memberdayakan nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak percaya Tuhan setelah memaksimalkan semua kemampuannya nggak bisa apa-apa. Di titik yang sama nggak bisa apa-apa. Yang membuat berbeda adalah ketika orang yang percaya kepada Tuhan ada di titik ini, dia masih punya tempat untuk bergantung. Itu iman. Orang percaya punya tempat bergantung, itu iman. Itu yang Alkitab katakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sementara orang yang tidak percaya Tuhan, ketika dia sampai pada satu titik, dia tidak bisa menyelesaikan lagi persoalan hidupnya. Apa? Makanya kita bisa dengar, kita bisa lihat ada orang yang mengakhiri hidupnya. Depresi, gak bisa apa-apa, akhirnya mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Kenapa? Gak ada tempat untuk bergantung. Gak ada tempat untuk berharap. Tapi orang yang percaya Tuhan, dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka mengambil sikap yang radikal seperti itu, berakar di dalam Tuhan, kita semua tahu akhir dari kisahnya. Sudah bisa baca mulai ayat yang ke-28. Akhirnya apa yang terjadi? Nebukadnezar berkata, bukankah 3 orang yang kita campakkan ke dalam api itu? Saya melihat kok ada 4 yang di situ, yang satu seperti anak dewa. Dan akhirnya Nebukadnezar panggil Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Dan Alkitab tulis begini, sampai bau kebakaran di baju mereka nggak ada. Kenapa? Itu karena iman yang radikal. Kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Tuhan nggak tolong, pasti juga Tuhan punya rencana yang lain. Tetap puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ini gembala saudara. Belajar hidup oleh iman. Satu waktu Anda akan berhadapan dengan situasi yang keras dalam perjalanan hidupmu. Entah kapan. Tapi kalau kita melihat kecenderungan dunia ini, kita sedang dibawa. Seolah-olah kita sedang seperti domba yang sedang dipersiapkan pada pembantaian. Tapi Anda harus dengar ini. Anda harus terima ini supaya pada waktu yang sulit, di mana Anda gak bisa apa-apa. Dengar baik. Firman yang Anda dengar hari ini. Bahwa ketika Anda dan kita gak bisa apa-apa. Ada Tuhan. Ada tempat untuk Anda bisa angkat tangan dan bergantung. Ada gembala yang baik. Yang gada dan tongkatnya
Di lembah kekelaman memberikan kita penghiburan. Hal yang kedua, hidup dalam penggembalaan Kristus, hal yang kedua adalah memutuskan atau hanya beribadah kepada Tuhan yang benar. Ini penting, beribadah kepada Tuhan yang benar. Karena ada banyak konsep, ada banyak ibadah. Ya, saudara nggak usah kaget dengan kalau saya katakan ibadah yang benar. Gereja setan aja ada. Jangan kaget kalau kita bicara tentang ibadah yang benar. Di dalam Yosua pasal yang ke-24, saudara bisa lihat di sana. Ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus. Beribadah dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena ada orang yang ibadahnya gak tulus, gak ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan kalimat dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terserah kamu beribadah kepada siapa, terserah. Itu kata Yosua, terserah. Kamu beribadah dengan cara apapun kepada siapa, terserah. Tapi aku akan beribadah kepada Tuhan. Akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada orang ibadahnya lain, saudara. Ya, maksud saya lain adalah dia ada yang ibadah hari Minggunya di kasino. Ada yang ibadahnya, sudah tahu maksud saya ya. Ada ibadahnya ke tempat-tempatnya. Tapi dia bilang, kalau ditanya sambil bercanda, kamu ke gereja enggak? Enggak, saya ibadahnya di mana? Di tempat-tempat yang masih tersenyum lagi. Saatnya kita harus berani buat keputusan yang radikal secara iman. Ingat, saya tidak sedang membagi kita untuk berpikir kiri, tapi saya ingin mengajak kita untuk sadar, iman itu enggak cuma sekedar manis terdengar. Iman itu enggak cuma Tuhan tolong jawab doaku, no. Iman yang sebenarnya adalah iman yang membuat Anda kokoh, membuat Anda kuat di tengah hempasan apapun badai di hidupmu. Anda tetap berdiri kokoh dan mampu memandang kepada Tuhan di tengah situasi yang berat sekalipun. Hanya dengan cara keputusanmu yang benar kepada Tuhan, Anda akan mengalami jawaban yang benar dari Tuhan. Inilah yang dimaksud ibadah. Miliki iman yang radikal artinya harus beribadah. Harus. Kalau Anda nggak pernah punya hati yang mau beribadah, mau ngomong apa lagi? Hidup kita menjadi benar kepada Tuhan kalau kita bisa memutuskan untuk datang beribadah. Itu keputusan iman yang radikal. Ibadah. Kalau kita ngomong ibadah aja Anda sudah sulit, apalagi menolak. Mau ngomong apa lagi, saudara? Makanya Yosua bilang, silakan. Tapi aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau mendengar, ngikutin di berita, di media sosial sudah bisa lihat bagaimana kehidupan kekristenan. Ya, dengar bagaimana tekanan-tekanan yang semakin keras. Pikiran kita sudah mulai bisa menganalisa dengan mengukur ke depan. Kayak apa nanti pelayanan ke depan? Kayak apa gereja ke depan? Mumpung Anda semua masih ada di gereja, lebih baik saya ingatkan hari ini. Saya takut nanti pada waktunya Anda nggak di gereja lagi. Jadi diingatkan hari ini supaya Anda kuat kokoh sampai kapanpun Anda akan tetap berdiri di gereja dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin waduh ini pendeta kok galak banget. Nggak apa-apa. Anda tersinggung. Bagus. Supaya imanmu buat. Anda harus, nggak ada cara lain. Di gereja Anda harus diingatkan tentang makna pertobatan. Di gereja Anda harus diingatkan tentang kita semua. Saya ngomong bukan cuma buat Anda, buat saya juga. Tuhan itu baik, benar. Tuhan itu pengasih, benar.
Tapi kita enggak, itu yang saya katakan tadi, kita enggak boleh jadi domba yang manis, imut, lompat-lompat di rumput yang hijau. Enggak. Ada singa lapar yang kapan aja bisa terkam. Kalau kita enggak hati-hati, enggak melekat dengan gembala. Hakikat dari domba dia senang melekat, dekat dengan gembala. Kenapa? Karena hanya dengan dekat dengan gembala dia peroleh penghiburan. Kekuatan, enggak takut dia. Itu maksudnya ibadah. Orang yang imannya radikal, orang yang mau beribadah. Apapun alasannya. Pastikan jemaat Tuhan. Dan saya mengingatkan saudara, karena saya senang, saya bangga atas keputusan jemaat yang cinta Tuhan. Ya, saya tidak katakan ini karena Anda tidak beribadah, justru sebaliknya. Karena Anda cinta beribadah, saya mau konfirmasi keputusanmu itu terbaik. Anda beribadah, Anda telah buat keputusan terbaik di hidupmu. Anda sedang menambah daya dari kehidupan rohanimu untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pengembalaan Kristus adalah yang ketiga, mendahulukan Tuhan. Kita suka nyanyi, ku kasihi kau Tuhan. Ya. Banyak syair lagu-lagu penyembahan Tuhan. Deeper in love. Dan banyak lagi. Kau segalanya Tuhan. Ada banyak pengagungan pujian ketika kita nyanyi. Tapi ketika kita diperhadapkan pada konsep konkretnya, benar nggak kita mau mendahulukan Tuhan? Benar nggak? Atau sudah nggak kita mendahulukan Tuhan? Atau cukup nggak? Apakah yang saya lakukan hari ini sudah mendahulukan Tuhan? Jangan-jangan enggak. Saya juga begitu. Minggu lalu kita bicara tentang kehidupan orang Israel. Di mana bangsa Israel, Alkitab ceritakan, mereka bekerja keras. Setiap kali panen, musuh datang rampas. Kerja keras. Mau panen, dirampas oleh musuh. Diambil sama orang Midian. Kenapa? Karena Tuhan lihat ada sesuatu yang salah, yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan kembali. Dan waktu Tuhan pulihkan, kita udah ikuti minggu lalu. Umat Tuhan hanya berdiri di tempat melakukan firman Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Mau perang kok. Mau perang tapi gak bawa senjata. Mau perang Tuhan cuma suruh apa? Tiup sangkakala. Mau perang Tuhan cuma suruh apa? Pecahkan buyung. Itu mau perang. Tapi justru unik dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mendahulukan Tuhan. Apa yang terjadi? Musuh justru kocar kacir. Tuhan berperang. Ingat, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan dalam keputusan iman yang radikal adalah orang-orang yang selalu dibela oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Kisah yang paling dekat yang bisa kita lihat, saya harus bicara tentang mendahulukan Tuhan adalah dari konsep 1 Raja 17 ayat yang ke-8 dan seterusnya tentang Elia dan janda Sarfat. Sudah bisa ikuti, pembacaan sudah bisa baca sendiri. Elia pada waktu itu sedang terjadi krisis yang panjang, kelaparan, kekeringan. Tapi Tuhan katakan kepada Elia, aku di Sidon, bersiaplah pergilah ke Sarfat di wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahui aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan selalu punya cara yang unik untuk memelihara. Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat, aku udah perintahkan, aku sudah siapkan. Luar biasa Tuhan. Tuhan mempersiapkan janda Sarfat untuk memberi engkau makan. Apakah janda Sarfat ini tahu? Dia juga nggak tahu kalau hidupnya dipakai oleh Tuhan kemudian. Dia nggak tahu. Apakah Tuhan hanya pakai orang-orang ketika dia memiliki segalanya? No, belum tentu. Tapi Tuhan justru saatnya seperti pada kisah itu Tuhan pakai orang ketika dia nggak punya apa-apa lagi. Justru Tuhan bekerja, Tuhan pakai justru orang itu. Elia berkata kepada janda Sarfat yang sedang mengumpulkan kayu api, dia katakan, beri aku minum. Tapi apa yang terjadi saudaraku?
Ketika Elia minta makan, janda Safat katakan, saya nggak punya apa-apa lagi. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Cuman itu yang aku punya. Aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan kemudian aku akan mengolah ini. Nanti aku dan anakku bisa makan, setelah itu kami mati. Nggak punya apa-apa lagi. Elia katakan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Itu kata Tuhan. Lakukan seperti apa yang engkau katakan. Olah itu tepung yang sedikit. Tepung yang tinggal sedikit, olah itu jadi roti. Tapi setelah itu jangan lupa, Tuhan dulu. Tuhan dulu. Tuhan dulu. Dan ketika wanita ini itu janda Sarfat ini enggak punya apa-apa lagi. Tidak punya apa lagi. Dia belajar, dia memberikan terlebih dahulu kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan pelihara. Itu iman yang radikal. Itu iman yang radikal. Ada saat-saatnya kita ada pada situasi di mana Allah ingin mengingatkan, benar gak kita cinta Tuhan? Dan selalu Tuhan menguji banyak hal dalam Alkitab tentang orang waktu dia diuji cinta Tuhan sungguh-sungguh. Di kitab Perjanjian Baru ada orang muda yang kaya. Datang kepada Tuhan, bagaimana dia bisa hidup kekal. Tuhan katakan, lakukan apa kata firman Tuhan. Dia bilang, aku sudah lakukan semuanya. Sudah lakukan semuanya. Apalagi? Tuhan bilang, jual hartamu. Ini yang berat. Ini yang berat. Tuhan harus menguji orang itu dengan apa? Dengan berkat yang ada padanya. Kita sadar, kita ngerti. Apa yang kita punya, apa yang Anda punya, semua dari Tuhan, betul? Kesehatanmu, karirmu, semua dari Tuhan. Orang yang percaya sadar itu. Sejauh mana Anda mendahulukan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Melatih diri yang paling keras dan terbaik adalah pada konsep ini. Dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Saya katakan di jemaat Gold Coast. Ya, Alkitab jelas ajar kita. Konsep Alkitab jelas untuk Anda diberkati, beri. Injil Lukas pasal 6 ayat 38, berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riban. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jelas, diberkati, beri. Cuman gitu, konsepnya jelas. Mau diberkati, beri. Sebaliknya dengan dunia mungkin. Tapi ini kebenaran, ini firman yang harus kita ngerti. Makanya saudara belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita puji Tuhan, kita punya pelayanan misi. Bagus, puji Tuhan. Tapi jangan lupa menabur di ladang rohanimu, di ladangmu. Ladang kita di mana? Ini gereja. Ini ladang kita, rumah rohani kita. Di rumah rohani ini Anda mendapatkan asupan rohani. Jasmani juga kita ada. Menabur di ladang, Anda nabur di ladang orang yang nikmati buahnya orang lain, bukan Anda. Menabur di ladang, di rumah rohanimu. Dia bertumbuh berbuah, Anda, kita yang nikmati. Belajar menabur. Kenapa? Makanya penting buat kita mendahulukan Tuhan untuk apa? Karena di situ ujian yang paling keras, paling berat, tapi paling powerful. Apakah dengan kita mempersembahkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan lebih kaya? Sama sekali tidak. Apapun sebanyak sebesar apapun yang Anda beri untuk Tuhan tidak akan buat Tuhan lebih kaya. Enggak. Tapi ujian dari imanmu ada di situ. Sekali lagi puji Tuhan, jemaat Brisbane. Anda yang setia. Iman dari konsep keyahudian, konsep perjanjian lama. Tefila tesufa sidakah. Doa pertobatan dan generosity. Jadi orang yang punya iman dia generous gitu. Uji orang, dengar baik, saudara, dengar baik. Orang yang cinta Tuhan, yang mencintai Tuhan, dia tahu dan dia mau melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu iman. Bawa persembahan di gereja
Itu ibadah itu mezbah, bawa persembahan itu mezbah. Harus ada korban, harus. Menabur di ladang Tuhan, menabur di rumah rohanimu. Anda dapat makanan rohani. Menabur, supaya apa? Itu cara Allah untuk memberkatimu. Itu cara Allah memberkatimu. Saya berulang-ulang kali ingatkan kepada jemaat, saya harus berani mengatakan, itu hemat sama pelit itu langit dan bumi bedanya. Saudara. Jemaat harus bertumbuh dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Saya senang saya lihat puji Tuhan jemaat-jemaat yang setia ya, melakukan tanggung jawab rohaninya, melakukan bagiannya di dalam Tuhan, itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya ingat ada satu bahasa dari salah satu di antara kalian. Berkorban untuk Tuhan. Waktu saya mau kembalikan karena dia melakukan atau memberikan sesuatu untuk gereja. Saya mau kembali, apa dijawab apa? It's okay om. Good investasi dia bilang. Ini investasi yang bagus. Mungkin bahasa canan tapi itu iman itu loh. Itu iman. Saya tidak sedang meminta-minta kepada saudara, tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa harus berani melakukan tindakan yang radikal oleh sebagai keputusan imanmu untuk Allah bisa memberkatimu. Kalau enggak bisa dicuri tuh. Domba semakin dewasa, kita harus belajar. Domba bulunya enggak dicukur dia mati tuh. Itu bagian. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengajar, Mazmur 126 ayat 5-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak. Orang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, mau berkas-berkasnya. Situasi seperti janda Sarfa tadi, sudah gak punya apa-apa. Tapi dia berani bertindak dalam ukurannya. Dia hanya tinggal punya dan setelah itu dia mati gak punya apa-apa. Dari semua pendekatan keilmuan apapun tidak dibenarkan lagi mengambil yang sedikit dari janda itu. Itu mungkin kita akan bilang itu kurang ngajar itu. Tapi untuk Alkitab menceritakan untuk memaknakan dalam kehidupan rohani kita untuk mengerti bagaimana kita harus belajar mendahulukan Tuhan. Tapi saya tidak sedang berkata kepada saudara ya secara ekstrim untuk tinggalkan pekerjaan saudara, bawa semua hartamu ke gereja, bukan tentang itu. Bukan. Maknai dengan bijak, maknai dengan bijak. Lakukan tanggung jawab profesionalmu, lakukan tanggung jawab sosialmu, lakukan tanggung jawabmu sebagai orang tua untuk anak-anak dan seterusnya. Lakukan, nikmati apa yang Anda punya. Nikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Enjoy dengan semua itu. Tapi ketika Anda enjoy dengan semua itu, jangan lupa tanggung jawab rohanimu di rumah rohanimu. Itu cara Tuhan untuk memberkati, cara Tuhan untuk memagari kehidupanmu. Saya harus mengingatkan kepada jemaat, memiliki iman yang radikal, Anda harus disentuh pada bagian-bagian yang menurut Anda itu sensitif, tapi itu harus disentuh. Hanya dengan cara itu imanmu bisa dibangunkan kembali. Hanya dengan cara itu imanmu dapat diingatkan kembali untuk bisa menimbang, memikirkan, memutuskan. Tuhan, silakan putuskan. Saya sampaikan firman, putuskan. Anda punya kemampuan sebagai orang yang dewasa untuk memutuskan. Tuhan, ini ada dari Tuhan apa bukan, terserah. Tapi saya melakukan tanggung jawab. Jadi kalau ditanya Tuhan tanya, saya gak berhutang. Saya menyampaikan kebenaran kepada jemaat untuk Anda bisa bertumbuh. Memiliki iman di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Udah banyak yang Tuhan coba tanya dalam diri kita. Tanya dalam diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan sudah buat dalam diri kita. Banyak. Urai apa yang Tuhan buat dalam diri kita. Banyak yang Anda sudah nikmati. Keluargamu, pekerjaanmu. Dulu sebelum punya semuanya setianya minta ampun. Belum punya itu, belum punya setia Tuhan. Tolong Tuhan berkati semuanya. Begitu semua sudah mulai perhitungan sama Tuhan.
hati-hati. Jadilah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya juga, bukan cuma Anda, saya juga diingatkan. Ayo, untuk memiliki iman yang radikal, kita harus berani membuat keputusan benar di hadapan Tuhan sebagai bukti dari iman kita. Kenapa saya harus membawa persembahan? Kita mempersembahkan untuk Tuhan. Makanya saya katakan, belajar kalau Anda bisa lakukan bawa persembahan pada waktu ibadah, bawa pada waktu ibadah, itu jauh lebih baik. Bawa persepuluhan pada waktu ibadah itu jauh lebih baik. Supaya Anda ngerti pada waktu Anda ibadah, Anda bawa itu. Ini gereja Tuhan, saudara ya. Gereja Tuhan, hidup mati gerejanya adalah di tangan Tuhan. Dan orang-orang yang hidup di dalam pelayanan adalah orang-orang yang harus bertumbuh pada pengertian dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saya harus ingatkan saudara tentang hal ini. Supaya saudara, kita semua bukan cuma Anda, saya. Kita semua bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dengan iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Sekarang mungkin Anda berpikir, mungkin pikiran sedang dibawa kemana-mana. Bahkan pikiran berkata tidak. Mungkin satu waktu, pada satu keadaan tertentu, Anda akan diingatkan Tuhan tentang apa yang Anda dengar hari ini. Saya harus memilih itu. Hari ini mungkin masih agak sulit buat Anda menerimanya. Tapi satu waktu, pada satu keadaan tertentu Anda akan diingatkan dengan khotbah dari gembalamu hari ini. Amin. Kita bangkit berdiri bersama.